Hola culers, res dir que estic molt feliç per la renovació, que donaré tot amb aquesta samarreta nova, disfrutarem molt, jo també, i veiem a l'estadi. Ada momen yang bikin bulu kuduk merinding di Stadion Spotify Camp Nou Rabu pagi itu, 16 Juli 2025. Bukan karena pertandingan besar, tapi karena sejarah seolah menulis babak baru dengan tinta emas. Di tengah megahnya stadion yang sedang direnovasi, seorang bocah ajaib berusia 18 tahun berdiri di atas podium dengan wajah tenang namun penuh tekad, Lamine Yamal. Dan yang ia genggam adalah jersey nomor 10. Berjumpa kembali bersama anak bangsa dalam ulasan Lamine Yamal, pewaris awal nomor keramat Lionel Messi. Facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Bukan nomor sembarangan bro, itu nomor keramat. Angka yang pernah nempel di punggung dewa-dewa sepak bola Barca, Maradona, Ronaldinho, sampai Lionel Messi, sang titisan Tuhan yang membawa kejayaan ke Catalunya. Kini, angka itu resmi berpindah tangan, dan tangan itu adalah milik bocah yang dibesarkan La Masia sejak umur 7 tahun, dan sudah jadi bagian tak terpisahkan dari mimpi klub Katalan. Lamine Yamal, si bocah Spanyol keturunan Maroko yang kini ditasbihkan jadi wajah baru Barcelona. Tapi jangan salah, Yamal bukan anak muda sok besar kepala yang merasa udah jadi Messi baru. Justru sebaliknya, dia sadar betul gimana beratnya warisan yang harus dipikul. Dia tahu, nama-nama seperti Messi nggak bisa ditiru begitu aja. Makanya dia langsung membentengi diri dari ekspektasi publik yang terlanjur menggunung. Buat Yamal, Messi punya jalannya sendiri. Dan dia pun punya jalur yang berbeda. Yang dia mau jalanin karir dengan cara dia sendiri. Nikmatin prosesnya, hibur fans dengan caranya, dan terus bawa kemenangan buat klub tercinta. Dan jangan lupa, sebelum jersey itu dia pegang, dia juga tekan kontrak baru yang bikin mulut melongo. Dikontrak sampai Juni 2031 dan diselipin klausul rilis 1 miliar euro alias hampir 19 triliun rupiah. Gila nggak tuh? Jersey nomor 10 terakhir sempat nempel di punggung Ansu Fati yang sebelumnya digadang-gadang bakal jadi bintang besar. Tapi cedera bertubi-tubi bikin impian itu meredup. Setelah Ansu cabut ke AS Monaco, nomor itu kosong sampai akhirnya mendarat ke Yamal. Dan pilihan itu bukan tanpa alasan. Yamal emang udah jadi pusat dari segala perhatian. Bukan cuma di Barca, tapi juga di timnas Spanyol. Di usia masih muda banget, dia udah jadi ikon. Main reguler, performa stabil, kontribusi nyata. Musim lalu aja, dia cetak 18 gol dan bikin 25 assist. Bantu Barcelona sapu bersih treble domestik, La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Di level internasional pun Yamal bukan kaleng-kaleng. Udah punya 20 caps bareng timnas senior Spanyol dan nyumbang 6 gol, termasuk saat ngebantu tim juara Euro 2024 dan nembus final UEFA Nations League 2025. Nama dia sekarang udah sejajar sama para pemain top dunia, bahkan Transfermarkt ngasih nilai pasar tertinggi di dunia, 200 juta euro. Itu udah kayak gabungan harga 2 bintang top Eropa. Tapi di balik angka-angka fantastis itu, ada satu hal yang bikin Yamal makin beda. Dia bukan cuma pemain muda penuh skill, dia punya mental bro. Mental pejuang. Mental seorang anak yang jatuh cinta pada klub sejak kecil dan sekarang berdiri sebagai jantung dari klub itu sendiri. Buat dia, Barcelona adalah hidupnya. Dari kecil, dia udah mimpi bisa main di Camp Nou, dan sekarang mimpi itu bukan cuma terwujud, tapi malah jadi awal dari legenda baru. Yamal tahu, belum waktunya puas. Masih banyak yang harus dibuktikan. Dan satu-satunya tujuan yang dia pikirin sekarang adalah menang, selalu menang. Lamine Yamal emang mewarisi nomor 10, tapi dia nggak mau jadi Messi baru. Karena dia tahu, jadi dirinya sendiri jauh lebih penting. Dan bisa jadi, itulah alasan kenapa dia layak disebut sebagai pewaris sejati. Bukan karena meniru, tapi karena mampu menciptakan cerita yang benar-benar baru. Dunia boleh terus membandingkan, tapi Yamal sudah memilih jalannya. Dan jalan itu baru saja dimulai.
Belum genap seminggu sejak pengangkatan resmi Lamine Yamal sebagai pemilik nomor 10 Barcelona, dunia sudah menyorotinya dari segala arah. Bukan cuma karena kontrak jangka panjang yang ia teken, atau angka gilanya yang bikin silau mata, tapi juga karena gaya hidupnya yang katanya terlalu mewah buat anak 18 tahun. Yap, ulang tahun ke-18 Yamal yang dirayakan dengan pesta mewah dan perjalanan santai ke Ibiza dan Brasil selama libur musim panas langsung bikin mulut para pengkritik gatal. Banyak yang nyinyir, katanya Yamal lupa diri, terlalu cepat menikmati gemerlap dunia, belum apa-apa udah hidup kayak superstar. Momen ulang tahun yang digelar di Barcelona bertema mafia itu disebut melibatkan wanita dengan kriteria tubuh tertentu dan 5 pria penderita dwarfisme untuk hiburan, dan dihadiri sekitar 200 tamu, termasuk Robert Lewandowski, Alejandro Balde, dan Gavi. Namun alih-alih mendapat pujian, pesta ulang tahun Lamine Yamal malah menuai kecaman dari publik dan organisasi sosial di Spanyol. Asosiasi Penderita Dwarfisme Spanyol AD bahkan mengancam membawa kasus pesta ulang tahun Lamine Yamal ke jalur hukum. Menurut presiden asosiasi tersebut, ini bukan hanya sekadar pelanggaran etika, namun juga penghinaan terhadap martabat manusia. Padahal, hari yang sama ketika Barca mulai masuk masa pramusim bareng pelatih anyar Hansi Flick adalah hari yang sangat penting buat Yamal. Dia resmi dewasa secara hukum, dikontrak sampai 2031, dan yang paling sakral diberkahi warisan angka keramat nomor 10, momen yang mengubah segalanya. Tapi Yamal bukan tipe bocah yang gampang tumbang gara-gara omongan orang. Dalam sesi konferensi pers bareng media Katalan dan Spanyol, dia tetap kalem, tetap tenang, dan jawab semua pertanyaan dengan santai. Gaya bicaranya mungkin lembut, tapi maknanya jelas. Dia nggak peduli omongan luar. Menurut Yamal, selama dia masih kerja keras buat Barca, selama dia kasih yang terbaik di lapangan, maka urusan di luar itu adalah hidup pribadinya. Dia bilang, cuma kritik dan pujian dari keluarga serta orang-orang terdekat yang dia anggap penting. Sisanya, angin lalu. Karena menurutnya, kalau terlalu sering dengerin suara luar, hidup bisa jadi roller coaster, kadang merasa terlalu tinggi, lalu jeblok ke dasar dalam sekejap. Dan anak ini tahu betul, kestabilan mental itu kunci, apalagi saat lo dipaksa hidup dalam bayang-bayang Messi sejak remaja. Dan kalau ada yang masih ragu dengan fokus dan dedikasi Yamal di lapangan, satu video dari sesi latihan pertama Barca musim ini menjawab semuanya. Dalam cuplikan yang diunggah ke media sosial resmi klub, terlihat jelas, bocah ajaib ini nggak main-main. Dalam sesi rondo yang biasanya jadi pemanasan biasa, Yamal malah bikin dua seniornya, Gavi dan Lewandowski, kelihatan kayak pemain akademi yang baru belajar pressing. Gavi yang datang cepat mencoba merebut bola, malah dibuat linglung oleh gerakan kaki Yamal yang lincah dan cerdik. Dan ketika Lewandowski ikut masuk dengan gaya penuh percaya diri, dia malah terbang menerjang udara karena Yamal udah kabur duluan dengan sentuhan ajaibnya. Ekspresi Lewandowski, campuran antara malu, takjub, dan mungkin sedikit bingung. Wajah yang bicara lebih banyak daripada kata-kata. Anak ini bener-bener gila. Ini bukan pertama kalinya Yamal mempermalukan senior di lapangan latihan. Sejak usia 16, dia udah nunjukin bahwa dirinya bukan sekadar proyek jangka panjang Barca. Dia adalah inti dari masa kini. Bukan cuma pemain muda yang menjanjikan, tapi senjata utama yang terus mengasah diri. Dan kini, setelah nomor 10 resmi menjadi miliknya, nomor yang dulu jadi simbol kehormatan bagi Maradona, Ronaldinho, Rivaldo, sampai Messi, beban di punggungnya makin berat. Tapi dia nggak lari, dia nggak cari alasan, dia malah menari di bawah tekanan. Ansu Fati yang sebelumnya mewarisi nomor ini harus angkat kaki ke AS Monaco setelah gagal menjawab ekspektasi. Tapi Yamal, dia datang membawa harapan baru dengan skill gila, visi tajam, dan keberanian untuk bilang, "Gua akan jalanin jalan gua sendiri." Masih belum jelas apakah dia bisa menjaga warisan nomor ini, atau bahkan melampaui mereka yang pernah memakainya. Tapi satu hal pasti, perjalanan Yamal bukan dimulai dari legenda yang dia tiru, tapi dari keberanian untuk menciptakan legenda yang baru. Dan sejauh ini, dia udah bikin dunia berbisik pelan. Mungkin ini adalah babak awal dari era Yamal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.